Seperti kita ketahui, sihir sudah ada dari zaman dahulu, bahkan sudah ada dari zaman Nabi. Seiring waktu, sihir dilanjutkan secara turun-temurun melalui tradisi atau keluarga tertentu. Blair Witch adalah sebuah tempat di mana pernah hidup seorang penyihir perempuan yang kejam bernama Ellie Kedward. Ini bukan kisah biasa, melainkan kisah nyata yang terjadi di tahun 40-an hingga tahun 90-an. Lokasi kejadiannya terletak di negara Amerika. Berikut adalah ciri khas dari sang penyihir Ellie Kedward. Dia memiliki kecenderungan untuk membunuh anak-anak. Dia menggunakan tugu batu untuk menandai kematian korbannya. Dia menggunakan kayu ranting tongkat untuk memperingati korbannya bahwa dia akan datang untuk mereka. Dan pada tahun 1940-an, penyihir Blair membuat Rustin Parr membunuh 7 anak. Kedward dituduh melakukan sihir pada tahun 1785 dan dijatuhi hukuman mati oleh penduduk desa. Alih-alih menggantungnya, penduduk setempat membawanya ke hutan dan mengikatnya ke sebuah pohon. Dia dibiarkan mati secara terikat di atas pohon. Meskipun diikat ke pohon, tubuhnya tidak pernah ditemukan pada esok harinya. Di sini saya akan membahas tentang kisah awal mulanya, tapi juga sebuah ekspedisi supranatural yang dilakukan 3 orang remaja. Namun, ekspedisi ini berujung maut. Pada bulan Oktober 1994, 3 siswa jurusan film, yaitu Heather, Mike, dan Josh, berangkat untuk memproduksi film dokumenter tentang dongeng penyihir Blair untuk keperluan tugas mereka. Mereka melakukan perjalanan ke Burkittsville, Maryland, dan mewawancarai penduduk tentang legenda tersebut. Have you ever heard of the Blair Witch? A documentary? Yeah. About the Blair Witch? Yep. Alrighty. Pretty creepy stuff. I believe. Really? Safe, you stay up after dark or walk around the house too. Sort of in the winter, I guess, the fall or the winter. Para siswa menjelajahi hutan Burkittsville di bagian utara untuk meneliti legenda tersebut. Mereka bertemu 2 nelayan. Salah satunya memperingatkan bahwa hutan itu sangatlah angker. Dia memberitahu mereka tentang seorang gadis muda yang bernama Robin Weaver yang hilang pada tahun 1886. Dia kembali ke kota 3 hari kemudian tanpa cedera sedikit pun dan memberitahu penduduk bahwa penyihir itu mampu melayang di udara. Kakinya tidak pernah menyentuh tanah. Kemudian, kelompok pencari yang pergi mencari Robin terdiri dari 5 orang yang akhirnya juga dibunuh secara ritual di Coffin Rock di hutan pada abad ke-19. Tubuh mereka ditemukan telanjang, diikat menjadi satu, dan dikeluarkan dengan simbol-simbol yang aneh yang terukir di dahi mereka. Sebuah regu pencari yang berbeda menemukan mayat mereka dan kemudian pergi mencari bantuan. Ketika mereka kembali,
tubuh kelima pria itu telah menghilang entah kemana. Been here at Coffin Rock. Setelah mendengar cerita kedua nelayan tersebut, para siswa ini tetap penasaran dan terus mendaki ke Coffin Rock, di mana lokasi itu 5 pria ditemukan. Karena hari mulai gelap, mereka berkemah untuk malam itu. Di saat tengah malam, mereka mendengar suara ranting patah, dan keesokan harinya mereka menemukan sebuah kuburan tua dengan 7 tugu kecil. Salah satunya tidak sengaja dirobohkan oleh Josh. Keesokan harinya lagi, mereka kembali ke mobil di mana harus melewati sungai dan harus mendaki, tapi mereka tidak dapat menemukannya. Akhirnya hari mulai gelap dan mereka pun harus kembali membuat kemah. Suara ranting patah kembali mereka dengar malam itu. Di pagi hari, mereka menemukan 3 piramida yang telah dibangun di sekitar tenda mereka. Heather mengetahui petanya hilang langsung marah-marah dan panik. Mike bilang bahwa dia melempar peta ke sungai karena sudah frustasi yang memicu perkelahian antara ketiganya. Saat mereka sadar bahwa mereka sedang tersesat, mereka memutuskan untuk pergi ke selatan menggunakan kompas Mike. Sepanjang perjalanan mereka menemukan sosok tongkat tergantung di pohon. Mereka kembali mendengar suara-suara aneh malam itu, termasuk suara anak-anak yang tertawa. Setelah kembali ke tenda mereka menemukan sepertinya harta benda mereka telah dirampok. Setelah dibutakan mata dan berputar-putar di tengah hutan, Josh menghilang keesokan paginya. Heather dan Mike mencoba dengan sia-sia untuk menemukannya malam itu. Mereka mendengar jeritan kesakitan Josh, tapi tidak dapat menemukannya. Mereka berteori bahwa teriakannya adalah rekayasa oleh penyihir untuk menarik mereka keluar dari tenda itu. Keesokan harinya, Heather menemukan seikat tongkat yang diikat dengan kain dari kemeja Josh. Saat membuka bungkusan itu, dia juga menemukan potongan bajunya yang berlumuran darah dan berisi gigi, rambut, jari dan sepotong lidah. Meskipun bingung, dia tidak memberitahu Mike. Malam itu dia merekam dirinya dan meminta maaf kepada keluarganya dan keluarga Mike dan Josh, dan dia bertanggung jawab atas kesulitan mereka. Mencoba menemukan Josh, mereka pergi ke ruang bawah tanah di mana kekuatan tak terlihat menyerang Mike, menyebabkan dia menjatuhkan kameranya. Heather memasuki ruangan bawah tanah sambil berteriak, dan kameranya menangkap Mike berdiri di sudut menghadap dinding, dan rekaman pun berakhir. 20 jam rekaman mentah harus dikurangi menjadi 2,5 jam. Proses pengeditan memakan waktu lebih dari 8 bulan. Para sutradara menyaring dan memotong secara saksama setiap adegan dalam rekaman asli itu agar layak ditonton dan mendapat respon dari publik. Awalnya, film tersebut diharapkan akan ditayang di televisi kabel, namun akhirnya ditayangkan di seluruh bioskop. Pemutaran perdana tengah malam pada 25 Januari 1999 setelah dibeli hak cipta oleh Artisan Entertain untuk didistribusi dan mendapatkan penghasilan yang fantastis, yaitu $1,1 juta dan menjadi hits di kala itu. Sebelum itu, Artisan ingin mengubah akhir asli film tersebut karena penonton yang diuji dibuat bingung. Para sutradara dan Williams melakukan perjalanan kembali ke Maryland dan merekam 4 bagian ending film sebagai alternatif, salah satunya menggunakan elemen berdarah. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk mempertahankan rekaman video yang asli.